Namaku Dewi Kartika. Orang biasa memanggilku Dewi. Aku terlahir dari keluarga yang miskin di daerah Indramayu. Aku anak pertama dari 6 bersaudara. Orang tuaku yang laki-laki telah meninggal di saat usiaku berumur 15 tahun pas tamat dari sekolah SMP. Dan pada saat itu adikku yang paling kecil masih berusia 3 tahun. Sejak mulai masuk sekolah SMA, aku sudah bekerja paruh waktu di salah satu toko handphone di daerahku untuk membantu membiayai sekolah dari adik-adikku. Ibuku bekerja sebagai penjual gorengan di pasar setiap pagi. Jam 3 pagi aku biasanya sudah bangun untuk membantu ibuku mempersiapkan dagangannya. Di umurku yang masih baru melewati masa remaja ini, sudah banting tulang untuk meringankan beban orang tuaku yang harus menghidupi anaknya yang berjumlah 6 orang ini. Aku di sekolah cukup berprestasi. Aku selalu mendapat ranking 3 besar dari sekitar 30-an orang satu kelas hingga tamat SMA. Aku selalu menyisihkan waktuku di malam hari untuk belajar betapapun letihnya badanku karena sekolah dan bekerja selama seharian. Rasa-rasanya wajah dan badanku juga lumayan menarik karena teman-teman laki-laki di sekolahku banyak yang mendekatiku, menyebabkan teman-teman perempuanku banyak yang cemburu. Tapi tidak ada satu orang pun yang aku terima cinta mereka. Aku tidak punya waktu untuk pacaran. Aku harus fokus untuk membiayai sekolah adik-adikku. Suatu waktu di tempat kerjaku, aku pernah mengalami kejadian yang kurang patut dari seorang pegawai laki-laki toko handphone di sebelah toko tempatku kerja. Dia sengaja atau tidak, tapi dia telah memegang, lebih tepatnya mengelus bagian pinggangku hingga ke bawah. Spontan langsung tanganku menampar mukanya di depan orang-orang yang sedang berada di situ pada saat itu. 2 hari kemudian aku tidak lagi pernah melihat tengkuknya. Dia resign atau dipecat sama bosku, aku tidak tahu. Bos kami sama memiliki beberapa toko handphone. Bosku ini juga beberapa kali menggodaku. Belum sampai 30 tahun umurnya, tapi sudah menikah. Memang dia tidak pernah melecehkanku, tapi tatapannya padaku yang nampak begitu bernafsu, begitu menggangguku. Rasanya pengen resign dari tempat ini, tapi dalam waktu dekat tidak mungkin, karena begitu susahnya mencari pekerjaan. Belum lagi tanggunganku sebagai kakak yang harus memenuhi kebutuhan adik-adiknya. Hari-hariku berjalan seperti biasa, sekolahku lancar, pekerjaanku lancar, kehidupan kami di rumah juga cukup ceria. Tidak terlalu memikirkan serba kekurangan yang ada. Yang penting tidak sampai kelaparan. Tapi didikanku pada adik-adikku lumayan keras. Aku sama sekali tidak mentolerir jika ada nilai pelajaran sekolah mereka yang buruk. Aku tak akan segan-segan memarahi mereka habis-habisan jika mereka malas-malasan belajar. Hasilnya cukup memuaskan. Tidak ada di antara mereka yang tidak pernah dapat ranking di kelasnya masing-masing, setidaknya peringkat 3 besar di kelas. Karena tugas mereka hanya belajar dan belajar. Aku tidak memperbolehkan mereka untuk bekerja seperti diriku. Hanya pekerjaan rumah yang mereka kerjakan dan kadang membantu menyiapkan dagangan ibu. Suatu waktu pada saat itu aku sudah duduk di kelas 3 SMA. Aku terserempet motor ketika pulang sekolah dan aku terjatuh. Tiba-tiba ada seorang siswa laki-laki yang membantuku berdiri. Tanganku di bagian siku ternyata sudah memar dan pergelangan kakiku terkilir. Dia menawarkan bantuan untuk mengantarkanku ke rumah. Awalnya aku tidak mau, tapi rasanya aku sudah kesulitan berjalan, dan tawaran dia pun kuterima. Selama di jalan aku ingat-ingat wajahnya, ternyata dia siswa pindahan dari daerah Sumatera. Baru 1 bulan dia pindah ke sekolahku. Dia juga sudah kelas 3, tapi beda ruangan kelas denganku. Sampai di rumah, ibuku begitu khawatir dengan kondisiku. Tapi aku katakan kakiku hanya sedikit terkilir. 3 hari juga mudah-mudahan udah sembuh.
Ibuku bertanya siapa nama temanku ini, aku sendiri pun belum tahu karena baru kenal. Kemudian dia menjawab namanya Zidane. Rasanya nama itu tidak asing bagiku, sepertinya itu nama pemain bola, pikirku. Orangnya manis, kulitnya tidak dikatakan putih, perawakannya tidak tinggi tetapi juga tidak dikatakan pendek, dan juga tidak dikatakan kurus. Bisa dikatakan badannya ideal. Tutur katanya lembut, pembawaannya sopan, sepertinya dia dari daerah pedesaan di Sumatera, bukan dari daerah perkotaan. Ibuku pun menyukai cara dia bertingkah laku dan bersopan santun, tapi aku sama sekali tidak akan membiarkan perasaanku menguasai pikiranku. Beberapa hari kemudian, aku sudah bisa lagi masuk sekolah dan masuk kerja seperti biasa. Si Zidane yang pendiam tetapi mempesona begitu, kata teman-temanku, juga mulai mendekatiku. Cara dia mendekatiku tidak berlebihan, tidak membuatku merasa risih. Beberapa kali dia telah meminta untuk mengantarkanku ke tempat kerja karena pulang sekolah aku langsung ke tempat kerja. Awalnya aku menolaknya, tapi kemudian jadi terbiasa karena menurutku dia begitu pandai membujuk tanpa berlebihan sama sekali. Dia berlaku seperti layaknya seorang teman, bukan seperti seorang laki-laki yang bahu-membahu mengejar gadis impiannya. Kemudian kami menjalin hubungan pertemanan yang lumayan akrab. Selama ini aku tidak pernah berhubungan dengan laki-laki sedekat ini, walaupun hanya sebatas pertemanan. 1 bulan setelah aku tamat SMA, salah satu momen terberat terjadi dalam hidupku. Ibuku meninggalkan kami untuk selamanya. Kejadiannya begitu tiba-tiba. Pagi hari ibuku masih berjualan di pasar. Sorenya ibuku mengeluhkan sakit di paru-parunya. Kata bidan itu hanya karena terlambat makan saja. Tapi besok paginya sebelum subuh, ibuku menghembuskan nafas terakhirnya. Aku sangat terpukul pada saat itu. Yang kupikirkan adalah bagaimana nasib adik-adikku. Sanggupkah aku melanjutkan sekolah mereka, membiayai hidup mereka sendirian? Gajiku yang tidak seberapa sepertinya tidak akan cukup untuk membiayai kebutuhan kami. Di sela-sela kesedihanku itu, si Zidane mencoba berterus terang dan menawarkan bantuan yang tak akan mungkin kulupakan ketulusan itu. Dia berkata bahwa sejak saat kali pertama kami bertemu, dia sudah menyukaiku. Langsung dia mengungkapkan rasa cintanya padaku. Kemudian dia menawarkan diri untuk membantu membutuhi kebutuhan adik-adikku. Saat itu aku menangis mendengar tawaran itu. Aku tidak menyangka ada orang jauh, bukan saudara, bukan kerabat, hanya teman biasa yang baru dikenal tidak kurang dari setahun, mengungkapkan kesediaannya untuk membantu kami. Tetapi walaupun begitu, aku harus kuat. Aku tidak mau dibelas kasihani. Aku yakin aku bisa membutuhi kebutuhan kami tanpa harus dibantu orang lain. Aku menolak tawarannya. Kemudian dia berkata dia siap membantu kapanpun aku membutuhkannya. Beberapa hari kemudian aku mencari-cari informasi, mencari teman yang bisa dihubungi untuk mencari pekerjaan ke Jakarta. Aku berpikir di sana bisa mendapatkan pekerjaan dengan gaji bulanan yang cukup untuk membiayaiku dan adik-adikku. Kemudian aku mendapatkan satu teman yang siap membantuku, dan dia menyuruhku datang ke Jakarta secepatnya. Aku tidak berpikir panjang, aku serahkan semua tanggung jawab di rumah pada adikku yang nomor 2. Aku akan mengirimkan uang bulanan pada mereka, kebutuhan mereka tetap kutanggung jawabi. Kuserahkan padanya sisa tabunganku yang tidak seberapa, dan aku pun berangkat. Sampai di Jakarta, setelah bertemu dengan temanku itu, dia membawaku ke suatu tempat. Awalnya aku tidak tahu dia mau membawaku kemana, tapi kemudian kami sampai di suatu perumahan elit, dan membawaku ke rumah yang menurutku rumah itu begitu besar, dan dia mengenalkanku pada teman-temannya. Teman-temannya ternyata tidak ada yang seumuran kami, semuanya di atas umur 40-an. Dan hanya kami berdua yang perempuan dengan temanku itu.
Aku tidak mengerti pekerjaan apa yang sedang diusahakan temanku itu untukku, karena mereka hanya bercanda-canda dan membahas soal-soal yang tidak penting menurutku. Sama sekali tidak ada yang membahas soal pekerjaan. Tiba-tiba seorang laki-laki yang di sebelahku memegang tanganku. Aku terkejut dan menarik tanganku. Apa-apaan ini, pikirku. Dia tidak mengulanginya lagi, pura-pura tidak terjadi apa-apa. Hari pun sudah hampir tengah malam, kami pun pulang bersama temanku ke rumahnya.